Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revista dalam pembelajaran Laravel. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mempasing view dari controller. Kalau sekarang kita akan membahas bagaimana caranya mempasing data ke controller. Nah, jadi teman-teman semua, dalam pengiriman data dari view ke controller itu kita melalui dari dua cara. Yang pertama itu adalah melalui submit form. Nah, apa itu submit form? Submit form itu adalah proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Nah, proses ini biasanya dilakukan melalui metode get ataupun post. Nah, nanti kita akan membahas itu apa perbedaan get dan juga post ya, teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana dari submit form. Di sini kita bisa lihat ada tag form dan juga penutupnya. Lalu dengan action, nah saat kita melakukan eksekusi pada halaman form ini, dia akan mengarahkan ke link URL yaitu out/login. Nah, dengan metodenya post. Nah, kalau metodenya post, apapun yang kita masukkan seperti username, password, email, ataupun yang lain, itu tidak akan ditampilkan di link URL-nya. Jadi dia tidak akan ditampilkan di sini, teman-teman. Di atas-atas juga nggak akan ditampilkan. Karena kalau misalkan ditampilkan, itu sudah melanggar privasi. Tapi, kalau misalkan kita menggunakan metode get, itu pasti ditampilkan di link URL-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua ingin menggunakan tag form ini, jangan lupa pakai metodenya post ya teman-teman. Mau dia rawan ke atau tidak datanya, lebih baik itu kita menggunakan metode post. Lalu yang kedua itu ada AJAX, yaitu atau Asynchronous JavaScript and XML, yaitu adalah proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript. Nah, karena kita sekarang masih pemula, kita fokus aja dulu ke submit form, karena kalau misalkan Ajax itu sudah menyangkut ke server ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke pratikumnya. Di sini dia disuruh membuat sebuah function yaitu bernama sign up pada halaman home controller. Nah, di sini saya sudah masuk pada halaman home controller. Jadi kita langsung saja membuat function sign up ya. Ini saya buatnya di bawah ini saja. Oke, ini sudah buat nama fungsinya sign up. Terus jangan lupa kita sertakan root-nya dengan akses yang jenis metodenya post. Nah, jadi kita masuk ke root sini. Lalu kita buat ya. Nah, ini biasanya kan kita metodenya get, sekarang kita metodenya post. Oke, ini sudah kita buatin root-nya dan juga function-nya di home controller ini. Ini function-nya. Lanjut, perhatikan baris kode form sign up pada halaman view simple home. Kita balik ke view simple home. Lalu cari yang nama sign up. Oh, ini dia. Nah, yang ini. Nah, pada bagian action, silahkan ubah menjadi berikut lalu tambahkan @csrf. Nah, jadi di halaman di baris form action itu tuh kita pakai nama yang kita panggil di root kita tadi. Saya tadi menggunakan home sign up. Dengan metodenya itu adalah post. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, pemanggilannya. Terus jangan lupa pakai lanjut pada function sign up, daftarkan parameter ini, lalu kita cek apakah input yang kita submit itu sudah terbaca oleh controller. Nah, jadi balik lagi ke home controller, terus di dalam ini kita buat parameternya. Lalu kita buat DD ini untuk mengecek debugnya ya teman-teman, apakah data yang kita kirimkan itu sudah masuk ke controllernya gitu. Itu pembuktiannya sebelum kita pastikan dia buat formnya gitu. Oke, ini sudah, lalu kita coba ya teman-teman semua di
eh, Nah, ini bukti kalau misalkan data yang kita masukin tadi itu sudah masuk. Nih dia. Ada namanya, saya set tadi namanya saya Revista, emailnya ini, lalu passwordnya juga ini gitu. Ini bukti kalau misalkan data yang kita masukkan di form tadi itu sudah disimpan gitu, sudah masuk ke controllernya. Nah, sekarang nama, email, dan juga password merupakan atribut name pada input yang tersedia. Nah, di sini di halaman simple home. Nah, name ini, nah ini harus pastiin dia bakalan bener-bener ada ya teman-teman. Soalnya ini nih bakalan ngambil data itu dari form ini, sync up form. Jadi ke saat kita mengisi data di kolom name, itu tuh dia akan mengarahkan ke controller name gitu. Nah, jadi ini harus benar-benar jangan lupa ada ya atribut name ini. Jika sudah data dapat diterima, tadi kan sudah data sudah diterima oleh controller, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan nih teman-teman. Silahkan passing ke view baru yang dengan nama sync up sukses. Nah, ini di dalam home controller kita komen dulu karena kita udah buktikan kan dia sudah berhasil. Ini kita sudah tidak pakai lagi. Lalu lanjut ke sini. Ini kita copy aja. Oke, ini sudah kita copy. Terus di sini artinya pada array name itu tuh kita akan memasukkan name, email, dan juga password. Nah, ini nih yang saya bilang tadi di view simple home itu harus ada atribut name. Karena dia bakalan menyimpannya itu tadi di controller ya teman-teman, ini harus ada gitu wajib. Lanjut ini file saya suksesnya kita copy aja. Oke, setelah itu, nah nanti dia akan tampilnya seperti ini. Kita coba ya teman-teman. Ini Nah, muncul dia email kita dan juga password kita. Nah, ini artinya berhasil sudah action kita tadi, teman-teman. Nah, teman-teman semua bisa lihat di link URL-nya, itu ada home sign up. Itu karena kita pada simple home ini, nah, form action itu akan mengarahkan ke link URL selanjutnya gitu. Setelah kita sign up, dia tuh bakal mengarahkan ke link URL home sign up ini. Lanjut kita ke Laravel Validation. Laravel Validation itu merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang dimasukkan secara otomatis. Nah, jadi tadi itu kan kita masukkan data kita di form sign up itu kan ngasal-ngasal ya dan dia diterima. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat aturan atau syarat pada saat kita mengisi data, itu kita menggunakan Laravel Validation ini, teman-teman. Nah, pada function sign up itu kita akan menambahkan baris kode seperti ini. Berarti kita ke home controller dulu, lalu ke function ini. Oke, nah jadi di sini artinya di kolom name itu tuh harus required atau harus terisi dan juga jumlah karakternya itu maksimal 10 karakter. Sedangkan di kolom email itu harus required dan juga harus berupa email. Di kolom password ini tuh harus required atau wajib diisi, lalu berupa string, minimal karakternya 8, dan juga harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, ini menggunakan regex, satu huruf besar, dan juga satu angka. Nah, jadi ini syarat-syarat yang harus kita penuhi saat kita mengisi sign up tadi gitu. Nah, lalu tampilkan error validasi di halaman view dan juga posisikan di atas form sign up. Jadi, di halaman view, nah di sini kita jangan lupa tambahkan ini ya teman-teman, validasi errornya. Kalau misalkan dia ada error nanti kalau dia nggak memenuhi syarat gitu teman-teman.
jika error validasi tertampil, oke. Jadi kita jalankan dulu ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Tadi kita set itu name itu maksimal 10 karakter. Coba kalau misalkan lebih. Nah, ini. Dia mengatakan name field must be greater than 10 karakter. Jadi, di field nama itu tuh harus 10 karakter. Passwordnya, tadi karena kita ngasal, itu tuh juga harus minimal 8 karakter. Dan juga formatnya itu invalid. Nah, jadi seperti tadi. Dia bilang harus berupa mengandung satu huruf kecil, satu huruf besar, dan juga satu angka. Coba kalau misalkan kita tulisnya yang benar ya teman-teman. Emailnya ini ngasal aja, yang penting email. Lalu pada password itu kita asal juga, tapi ada huruf besar dan juga ada angka. Kita submit. Nah, seperti ini teman-teman. Dia sudah berhasil ke submit gitu. Jadi dia harus ada memenuhi syaratnya karena kita sudah memvalidasi syarat-syarat yang ada gitu. Jika error validasi telah tampil, umumnya event form akan kembali kosong. Nah, ya seperti tadi teman-teman, biasanya itu akan kosong, akan kelihatan seperti semula. Tapi kalau teman-teman ingin menampilkan kembali, kita harus menggunakan function all pada value inputan. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, di belakangnya kita tuh menggunakan function all seperti ini. Nah, ini untuk yang alt name. Lanjut kita ke alt email dan password. Sudah selesai, kita coba lagi. Tadi kan kosong ya, sekarang harusnya sudah berisi saat kita masukin data. Sorry. Nah, dia bakalan masih kayak gini, cuman nanti kita bisa ganti sesuai syarat-syarat yang seperti saya bilang tadi, teman-teman. Teman-teman, nah di sini kita ada latihan yaitu pembuatan simple login. Nah, di sini dibilangnya buatlah sebuah controller dengan nama alt controller. Nah, di sini saya sudah membuat sebenarnya saya sudah buat latihannya, tapi di sini saya akan jelaskan secara singkat dan tapi padat ya gimana cara pembuatannya. Nah, jadi controller dengan nama alt controller, jadi teman-teman semua buat alt controller, tapi karena kita di sini controller biasa dibilangnya, jadi kita menggunakan controller biasa aja. Nah, lalu dalam controller tersebut tambahkan dua function yaitu index dan juga login. Di sini kita ada dua function yaitu index dan juga function login. Di dalam controller dalam function index itu tuh akan menampilkan view login form. Nah, jadi karena dia hanya bilang menampilkan view login form, kita tinggal return aja, nggak usah ada data-datanya di sini karena dia kan cuma menampilkan view login form doang. Nah, kita jangan lupa return view-nya. Lalu ini untuk kode login form-nya kita buat di view baru. Ini dia login form-nya. Ini sudah kita copy ya teman-teman. Nah, di function login itu akan bertugas untuk menerima dan juga memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Nah, di sini di function login itu tuh akan memasukkan seperti username dan juga password. Tapi sebelum itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus memastikan apakah data yang kita kirimkan itu masuk ke controller atau tidak. Nah, dengan cara kita debug lagi teman-teman. Ini tampilannya, kita ngasal aja dulu. Kita hanya memastikan apakah dia masuk atau tidak ya. Nah, ini artinya masuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah masuk, baru kita nonaktifkan lagi debugnya. Baru kita balik. Dia bilang harus berupa password itu harus minimal 3 karakter. Validasinya berarti ya teman-teman. Nah, password itu pastinya dia harus required, harus berupa string,
Nah, ini dia minimal 3 karakter. Dan juga harus ada huruf kapital, berarti harus ada setidaknya 1 huruf besar. Ini dia dengan menggunakan regex. Rule kedua, jika username dan juga passwordnya itu sama dengan NIM Anda atau NIM saya, kita akan mengembalikan ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Apabila tidak, dia akan membawa informasi error. Berarti kita menggunakan kondisi if else. Apabila kondisi penginputan username dan juga password itu betul, berarti dia akan menampilkan sukses. Tapi kalau salah, dia akan menampilkan error. Gitu teman-teman. Nah, sebelum itu kita ambil dulu datanya seperti biasa. Data username, request username. Nah, ini dia kondisi if else-nya. If request username-nya itu adalah yang kita inputkan itu ini adalah NIM saya dan juga passwordnya itu adalah NIM saya, kita akan menampilkan sukses. Apabila tidak, dia akan menampilkan error gitu. Nah, ini data untuk menyimpan hasil risetnya itu mau sukses ataupun error. Nah, setelah itu kita akan mereturn ke login form. Lalu di halaman login itu kita akan menampilkan alat sesuai dengan informasi yang telah kita kirimkan sebelumnya. Nah, di halaman login ini menampilkan alat sesuai dengan informasi. Berarti di sini kita akan menampilkan alatnya. Apabila berhasil dia akan mengatakan login berhasil, apabila gagal akan disuruh mengecek username atau password Anda. Berarti ada yang salah gitu. Lanjut ini penggunaan if else apabila dia error. Ini seperti validasi error seperti tadi. Nah, untuk pemanggilannya di root itu akan menggunakan 2 root, berarti ya ada root dalam menggunakan metode get dan juga dengan menggunakan metode post. Sini ini untuk metode get. Nah, itu adalah out. Ini hanya untuk menampilkan halaman login. Tapi saat kita metodenya itu post, itu tuh adalah data-data yang telah kita inputkan tadi, seperti username dan juga password. Makanya kita menggunakan post. Karena kan karena kan password itu privasi ya teman-teman. Jadi nggak boleh kita sebarluaskan. Maka dari itu kita menggunakan metode post. Nah, jangan lupa, ini ada reminder, jangan lupa gunakan function iset untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Itu ada di sini. Ya, iset ini. Ini dia function iset. Apakah data result itu benar-benar ada sukses ataupun error gitu teman-teman maksudnya. Nah, ini dia username-nya itu kan sudah kita set tadi teman-teman, itu adalah ini. Nah, saat dia benar, dia akan menampilkan login itu berhasil. Tapi kalau misalkan kita ngasal, harusnya dia error karena kan tidak sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, teman-teman. Bukan di sini, sorry. Saya salah. Balik dulu ke out-nya. Nah, saat dia error, saat dia kita salah-salahin, dia akan menampilkan bilangnya password field itu formatnya itu tidak valid. Nah, berarti kita harus mengetik ulang nih password kita tadi gitu, teman-teman. Oke, sekian tadi itu ulasan singkat atau review singkat tentang pembuatan halaman login. Cukup rumit ya mungkin bagi para pemula, tapi apabila dipahami dengan benar-benar itu akan terlihat lumayan mudah. Asalkan kita paham sama instruksinya, paham sama soalnya, insya Allah akan dimudahkan saat pembuatan gitu teman-teman. Oke. Sekian dulu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Bye-bye. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.